Halo guys, sambil menemani ngabuburit kalian, aku akan membuat beberapa eksperimen yang membuat kamu tersengang. Tidak ding, ini biasa aja deh. Tentunya eksperimen ini bisa dicoba di rumah karena menggunakan alat-alat yang sederhana dan tidak susah untuk dicari. Karena lebih susah mencari hatinya. Langsung saja ke percobaan pertama. Asap yang keluar dari tanganku ini bukanlah pakai benda kimia, tetapi hanya memakai korek api. Caranya seperti ini. Kulit korek api ditekuk, diklitek, lalu dibakar seperti ini guys. Untuk sisi yang coklat jangan lupa ditaruh di bawah ya, agar nanti langes atau hasil pembakarannya tetap menempel di keramik. Lalu tinggal didulit pakai tangan seperti ini guys. Hasil pembakarannya seperti yang di tanganku seperti ini guys. Kelihatan kan? Jika sudah menempel seperti itu, gosok-gosokkan telunjuk jarimu dengan jempolmu seperti ini. Lalu akan keluar asap. Sudah seperti pesulap atau dukun nih. Eksperimen yang ini tidak berbahaya sama sekali ya guys, tapi tanganmu bau. Coba aja kalau nggak percaya. Masih bergelut dengan korek api. Eksperimen kedua, membuat petasan dengan korek api. Caranya seperti ini. Pertama kita ambil kulit dari korek api ini guys. Kita ambil tipis aja ya. Setelah itu pentolnya juga kita ambil. Kita ambil satu batang saja. Lalu dari pentolnya tadi dibungkus pakai kulit dari korek apinya guys. Setelah terbungkus seperti ini, dipukul dan bunyinya heleh, heleh, heleh. Tidak bunyi guys, kurang banter. Kita ambil dua pentol korek api guys. Pakai dua harusnya lebih kenceng. Dan bunyinya, nah kan apinya sampai keluar. Kalau pakai banyak pentol semakin buanter guys, atau semakin kencang. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu guys. Percobaan ketiga, biasanya orang kalau bikin eksperimen botol vakum pakai botol beling. Kita pakai galon guys, bisa nggak ya? Kita coba. Pertama kita siapkan dulu air di dalam ember. Lalu lilinnya juga pakai yang besar. Oh malah ambruk. Kita baleni, kita jepit pakai tang. Setelah itu lilinnya kita sulut guys. Kita mulai eksperimennya. 1, 2, 3. Seperti apa guys? Apakah tersedot? Apakah tersedot? Kita percepat videonya. Dan ternyata tersedot dong. Cuma karena ini galonnya agak melar, jadi ya naiknya air agak kurang banyak guys. Tidak seperti botol beling. Haha, tidak apa-apalah. Yang penting berhasil. Percobaan selanjutnya yaitu menuang air dari botol beling guys. Pertama kita tuang botolnya seperti ini. Biasa saja, tidak usah pakai alat apapun. Dan penuangan ini membutuhkan waktu sekitar 8,01 detik. Lalu percobaan kedua kita putar botolnya seperti penjual bensin. Penuangan ini membutuhkan waktu 7,03 detik. Lalu percobaan ketiga kita pakai alat tambahan seperti ini guys. Lalu disuntak dan cepat sekali ini pasti. 1, 2, 3. Seperti ini hanya membutuhkan waktu 3,57 detik saja. Hohoi. Percobaan ke berapa ya ini? Ke-5 apa ke-6 ya? Menyamakan berat jenis air dan telur hanya dengan mudah sekali. Kita lihat guys. Pertama kita masukkan telur ke dalam air dan pastinya tenggelam karena berat jenis telur lebih berat daripada berat jenis air. Lalu kita tambahkan garam pada airnya guys. Kita tambahkan secukupnya. Enggak ding, agak banyak lah. Lalu kita aduk dulu. Pasti lezat. Setelah garamnya larut di dalam air, telurnya perlahan naik ke atas karena berat jenisnya semakin berat airnya. Tetapi berat jenis telurnya masih sama. Semakin banyak garam yang terlarut ke dalam air, maka semakin berat juga massa jenisnya. Dan telurnya akan semakin mengambang guys. Berarti kalau kamu sedang berenang dan takut tenggelam, jangan lupa kasih garam yang banyak pada kolam renangnya. Percobaan terakhir yaitu membakar aerosol di dalam obat nyamuk dengan api. Tetapi saya tidak berani. Kita pakai korek api yang ditaruh di sini aja guys.
Percobaan pertama, kita sumet korek apinya, lalu kita sebul dan maksos. Loh, geninya malah mati guys. Kita coba sekali lagi, apinya agak besar ya, tetapi masih mati lagi dan tidak bisa terbakar. Setelah aku telusuri, ternyata kandungan air dalam obat nyamuk ini banyak guys, jadi tidak bisa terbakar. Semoga bermanfaat. Sekian.